Silakan Prof, waktunya sekitar 15 menit, nanti ditambah pendalaman. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang Mulia, Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankan saya membacakan kesaksian ahli terkait dengan apa yang menjadi kewenangan Mahkamah di dalam mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, khususnya perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden yang digugat dan diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan nomor urut 3 selaku pemohon terhadap penetapan hasil perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 oleh Komisi Pemilihan Umum selaku termohon. Dalam ketentuan pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa mahkamah selanjutnya disebut mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, serta putusannya bersifat final yang salah satunya adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dari ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, memberikan pemaknaan secara konseptual bahwa kewenangan mahkamah di dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden, berdasar pada dua hal pokok menurut ahli. Yang pertama adalah apakah mahkamah dalam hal ini akan melihat penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan umum, dalam hal ini KPU, sudah sesuai dan sah adanya, dan yang kedua, apakah dalam penetapan hasil perolehan suara tersebut terdapat hal yang tidak berkesesuaian dengan apa yang dimajukan oleh para pemohon, sehingga mahkamah akan mengambil putusan sendiri berkait dengan penetapan hasil perolehan suara tersebut. Dari perspektif teoritis ini kita bisa melihat betapa pentingnya memahami dan memaknai apa yang sebenarnya menjadi kewenangan mahkamah di dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam pandangan ahli melihat bahwa mahkamah diharapkan dapat melakukan penilaian secara substantif terhadap perselisihan hasil pemilihan umum yang seringkali dianggap hanyalah sekedar melihat besaran perolehan hasil suara dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan tidak melihat adanya berbagai persoalan di dalam pemilihan umum. Padahal senyatanya dalam praktik dan putusan yang dilakukan oleh mahkamah justru telah menilai pula apakah di dalam proses penghitungan perolehan suara telah dilakukan atau dijalankan dengan benar ataukah tidak oleh penyelenggara pemilu. Dengan kata lain, mahkamah tentu akan melihat dan menilai pula apakah ada indikasi terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum, khususnya di dalam melihat proses perhitungan suara. Selain itu, mahkamah tentu juga akan menilai apakah penetapan hasil perolehan suara oleh KPU sudah sesuai ataukah tidak dengan fakta dan data yang dimajukan berkenaan dengan perolehan data dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Inilah yang menurut pendapat ahli sangatlah penting untuk dicermati dan menilai bagaimana peran mahkamah di dalam melakukan penilaian terhadap perselisihan hasil pemilihan umum. Apakah sudah sesuai dengan apa yang menjadi kewenangannya ataukah tidak, dalam arti mahkamah jangan sampai melakukan penilaian di luar dari apa yang tidak terkait dengan kepentingan di dalam perselisihan hasil pemilihan umum. Pembatasan demikian tentu saja pada akhirnya akan menutup kemungkinan bagi mahkamah sendiri untuk melakukan penilaian di luar dari apa yang menjadi kewenangannya tersebut. Sebab kalau sampai hal tersebut dilakukan, maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan tentu saja dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan perbuatan yang melampaui kewenangan. Sebagaimana dijelaskan di dalam konsep hukum administrasi, bahwa perbuatan atau tindakan di luar dari apa yang menjadi kewenangan disebut sebagai tindakan perbuatan yang melampaui kewenangan dan merupakan bagian dari penyalahgunaan kewenangan, serta tidak sesuai pula dengan asas kepastian hukum dan asas legalitas sebagai bangunan kokoh dari sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Dalam hal ini ahli tidak bisa membayangkan kerumitan dan kesulitan yang akan terjadi manakala mahkamah berpendirian dan berpendapat bahwa mahkamah harus pula menilai setiap pelanggaran yang terjadi
pada proses penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana diajukan oleh pemohon. Padahal Mahkamah sangat terbatasi oleh waktu, kurang lebih hanya 14 hari untuk sampai kepada sebuah keputusan perselisihan hasil pemilihan umum. Belum lagi terkait dengan adanya pembagian kewenangan terhadap setiap pelanggaran pemilihan umum yang terjadi sebagaimana diatur secara jelas di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa penanganan setiap pelanggaran, khususnya pelanggaran administrasi pemilihan umum, akan dilakukan oleh Bawaslu, sedangkan sengketa proses dilakukan oleh KPU dan tindak pidana pemilu masuk pada proses penegakan hukum pemilu, baik oleh Bawaslu maupun aparat penegak hukum. Kalau kita mencermati dengan seksama terhadap proses penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak lain untuk mewujudkan adanya rotasi kepemimpinan pemerintahan negara yang sudah barang tentu terbatasi pula oleh aturan sebagaimana tertuang di dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam hal ini menurut ahli patut menjadi pertimbangan bagi Mahkamah di dalam menutus perselisihan hasil pemilihan umum ini. Bila mana berpendapat dan berpendirian di luar dari apa yang menjadi kewenangannya, maka tentu saja akan berdampak pada sebuah situasi dan kondisi ketatanegaraan kita yang memang belum pernah terjadi dan kita alami sebelumnya, di mana proses pergantian atau rotasi kepemimpinan nasional tentu tidak akan terwujud dan akibat hukumnya akan terjadi kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden yang segera akan berakhir pada bulan Oktober tahun 2024. Oleh karena itu, ahli berpendapat dan berpendirian bahwa perlunya Mahkamah dengan cermat dan hati-hati serta bijaksana di dalam memutus terhadap perselisihan hasil pemilihan umum di luar dari apa yang menjadi kewenangannya. Hal tersebut sesuai pula dengan pertimbangan Mahkamah dalam dua putusan terakhir yang ditetapkan terkait dengan pembatasan masa jabatan kepala daerah, bahwa perlu adanya keseimbangan di dalam melihat dan mencermati adanya dua sisi kepentingan yang berbeda dalam sebuah pengaturan yang dilakukan, sehingga tidak boleh menimbulkan adanya ketidakadilan di antara keduanya. Berdasar kepada hal tersebut di atas, maka ahli berpendapat dan berpendirian bahwa Mahkamah di dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum sudah seharusnya pula mempertimbangkan adanya keseimbangan di dalam melihat dua sisi kepentingan yang berbeda di dalam perselisihan hasil pemilihan umum. Apakah Mahkamah akan melakukan sesuai dengan apa yang menjadi kewenangannya di dalam memutus perselisihan hasil pemilu, ataukah Mahkamah ingin memutus perselisihan hasil pemilu di luar dari apa yang menjadi kepentingan perselisihan hasil pemilihan umum dengan melihat semua persoalan pemilihan umum mulai dari pelanggaran pemilu, sengketa proses dan tindak pidana pemilu. Ataukah Mahkamah seharusnya tetap teguh berpendirian dan berpendapat pada apa yang menjadi substansi sengketa hasil dari pemilihan umum. Oleh karena semua persoalan yang terkait dengan pelanggaran pemilihan umum seyogyanya telah diserahkan penyelesaiannya kepada lembaga lainnya. Apatah lagi kalau pelanggaran pemilihan umum tidak pernah terlaporkan, maka tentu saja Mahkamah tidak perlu menerimanya sebagai sebuah persoalan. Mahkamah tidak boleh dijadikan sebagai lembaga yang menerima semua persoalan dan boleh dikatakan sebagai lembaga banding hanya untuk menilai persoalan yang sebenarnya sudah harus dilakukan oleh lembaga lainnya. Perlunya Mahkamah dalam hal ini menjaga adanya suatu keseimbangan, di dalam arti Mahkamah tidaklah mengambil kewenangan yang sudah diserahkan kepada badan atau lembaga lainnya untuk bisa menyelesaikan pelanggaran pemilu. Bukan berarti Mahkamah tidak bisa memberi keadilan di dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum berdasar pada prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil serta demokratis. Akan tetapi sesungguhnya Mahkamah justru telah memberikan keadilan manakala Mahkamah tetap berpendirian dan berpendapat bahwa perselisihan hasil pemilu tetap menjadi batasan Mahkamah di dalam melakukan penilaian dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh para pemohon. Demikian pandangan dan pendapat ahli terkait dengan kewenangan Mahkamah di dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum dan dapat mewujudkan rotasi kepemimpinan nasional secara berkesinambungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pihak terkait ada yang mengajukan pertanyaan? Ada yang mulia, ada untuk ahli ini kami ajukan ada dua penanya, saya sendiri sama rekan Satria Nararia. Silakan. Saudara ahli ya, saya mungkin berangkat dari pertanyaan pertama tentang
konstruksi norma ketentuan pasal 24C ayat 1 sepanjang menyangkut dengan salah satu kewenangan atributif Mahkamah Konstitusi adalah menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Barangkali kita ingin mendapatkan satu pemahaman yang jauh lebih mendalam ya, sepanjang menyangkut dengan terminologi hukum yang dipakai oleh pengubah konstitusi pada saat itu dengan kata tentang perselisihan umum. Jadi coba barangkali ada satu perspektif yang jauh lebih mendalam tentang soal itu. Karena banyak juga pendapat yang mengatakan ya, tentang hasil pemilihan umum itu bisa juga diperluas atau ada satu ekstensifikasi untuk masuk pada persoalan-persoalan proses. Sehingga barangkali dari pandangan itu ada satu apalagi namanya sikap yang jelas tentang bagaimana dan seperti apa batasan-batasan yang secara restriktif diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, berkaitan dengan soal itu, bagaimana kedudukan norma ini dikaitkan dengan ketentuan pasal 22E sepanjang menyangkut dengan penegakan kaidah-kaidah konstitusional yang berkaitan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Apakah ini kompatibel dengan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum itu sendiri dengan penegakan azas-azas yang bersifat luber dan jurdil? Kami berharap ada pencerahan tentang hal ini dari saudara ahli. Kira-kira secara filosofis itu seperti apa? Apakah memang Mahkamah Konstitusi sebagai the last resort, sebagai pelabuhan akhir untuk menyelesaikan semua ini, ataukah Mahkamah juga dapat diatribusikan untuk menyelesaikan seluruh persoalan sengkarut masalah pemilu yang ada pada lembaga-lembaga yang lain? Demikian dari saya yang mulia, diteruskan oleh rekan Satria Nararia. Terima kasih. Silakan Pak Satria. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, dalam konteks perselisihan hasil pemilihan umum, presiden dan wakil presiden, bagaimana pandangan ahli mengenai kapan dan seberapa jauh Mahkamah Konstitusi dapat menerapkan judicial activism dan kapan Mahkamah Konstitusi harus membatasi dirinya dengan menerapkan judicial restraint? Cukup yang mulia, terima kasih. Baik, dari pemohon satu. Terima kasih yang mulia. Kurang lebih sama ya dengan ahli pertama dan ahli kedua, standing ahli sekarang. Tadi satu tadi disinggung mengenai kekosongan jabatan ya. Kalau seandainya MK terlalu ekstensif menyidangkan di luar mandat perselisihan hasil pemilu dan lain sebagainya. Saya juga mendengar argumen ini dari Prof. Yusril tuh, soal kemungkinan jadwal dan lain sebagainya. Saudara ahli sudah membaca petitum yang disampaikan permohonan 1 dan permohonan 03? Sudah ya? Oke. Kalau seandainya petitumnya itu dikabulkan, yaitu diskualifikasi Prabowo Gibran dan kemudian diperintahkan PSU pemungutan suara ulang, menurut saudara akan terjadi kekosongan hukum. Jadwal tidak bisa lagi. Karena kalau itu dikabulkan kan berarti yang akan bertanding untuk pemungutan suara ulang, sekali lagi bukan pemilihan, yaitu 1 dan 3. Itu perlu dijelaskan agar jangan sampai klaim kekosongan ini kemudian menjadi alasan. Kemudian yang kedua, tadi juga punya standing position bahwa ya sebaiknya kalau pelanggaran-pelanggaran itu diselesaikan sesuai dengan tingkatannya masing-masing, sesuai dengan pembagian tugas Bawaslu dan lain sebagainya, DKPP. Pertanyaannya adalah MK sudah menjelaskan posisinya baik dalam putusan pertama Pilpres tahun 2004 maupun putusan terakhir Pilpres 2019. Tadi yang dikutip oleh Yang Mulia Saldi Isra, bahwa hal-hal di luar penghitungan juga diproses. Perkara kemudian dikabulkan atau tidak itu soal lain. Tapi yang jelas tidak dinyatakan NO. Nah, kalau seandainya ada fakta seperti itu, bagaimana pendapat saudara? Apakah kemudian tetap menyarankan pada MK untuk kali ini tidak usah mempermasalahkan atau menyidangkan hal-hal seperti itu lagi? Yang ketiga, menurut Anda, menurut ahli ya, menurut ahli, perselisihan tentang hasil pemilu itu mandat MK di pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Sepengetahuan ahli, apa yang dimaksud dengan
hasil pemilu itu atau perselisihan tentang hasil pemilu itu. Karena kita tahu bahwa dalam konteks pemilu legislatif ada angka yang diperoleh oleh partai politik, ada kursi yang akan dibagikan sesuai dengan sistem proporsional, dan ada calon terpilih yang akan ditetapkan. Apakah calon terpilih itu bukan hasil pemilu? Toh pemilihan itu ujungnya adalah orang. Itu 3 pertanyaan saya. Dilanjutkan teman saya? Cukup ya? Cukup. Cukup. Dari pemohon 2. Terima kasih Yang Mulia. Saya ada beberapa pertanyaan kecil kepada saudara ahli. Yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada saudara ahli, kalau ada asumsi atau ada anggapan bahwa satu proses pemilihan umum dianggap ada yang sesat, ya. Ada yang katakanlah cukup banyak ketidakadilan yang terjadi di dalam prosesnya. Apakah menurut saudara ahli, ya, terutama kalau dikaitkan dengan misalnya bahwa proses itu berasal dari putusan-putusan atau tindakan-tindakan yang juga sesat. Apakah menurut saudara ahli, hal seperti ini tidak boleh diadili? Karena bagaimanapun juga kan persoalan ini kan terkait dengan keadilan para pemilih. Itu yang pertama yang saya tanya kepada saudara ahli. Kemudian yang kedua yang saya mau tanya kepada saudara ahli, kalau kita lihat teks dari Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sama persis isinya, terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan dalam hal memutus perselisihan ini, yang dikatakan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, kemudian terjadi penyempitan ketika dalam undang-undang pemilu. Ya. Pertanyaan saya adalah, apakah menurut saudara ahli ketika menjalankan kewenangannya ini yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan undang-undang langsung tentang dirinya sendiri, Mahkamah Konstitusi boleh menyimpangi itu untuk mengikuti ketentuan undang-undang yang lain? Atau ya, menurut saudara ahli, mereka harus stick kepada menjalankan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan undang-undang dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri? Itu pertanyaan saya yang kedua. Pertanyaan saya yang ketiga, ya, terkait dengan pertanyaan yang kedua ini, apakah saudara ahli menemukan teks atau jurisprudensi bahwa ketika ada satu lembaga peradilan menyimpang dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan oleh undang-undangnya sendiri, putusan-putusan itu bisa dianggap benar? Itu pertanyaan saya yang ketiga. Saya kira dari saya cukup Yang Mulia. Baik. Silakan. Terima kasih. Saudara ahli, lembaga yang mulia Mahkamah Konstitusi ini disebut-sebut merupakan penjaga konstitusi, dan Undang-Undang Dasar kita juga sudah menguraikan tentang asas-asas pemilihan umum, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dalam konteks ini MK bukan hanya sekali, tapi telah berkali-kali mengeluarkan atau bekerja keras mencoba mencari keadilan yang seadil-adilnya secara substantif. Bukan hanya soal prosedur dan bukan hanya soal TSM saja. Terakhir di putusan MK dalam sengketa di tahun 2019, itu ada mungkin 10 atau 11 argumentasi yang dibahas satu demi satu oleh MK secara mendalam. Nah, hal-hal ini kalau kami analisa, tampaknya tidak sesuai dengan materi yang tadi pemohon sampaikan atau ahli sampaikan yang mencoba membatasi kewenangan MK. Nah, bagaimana pendapat ahli tentang upaya MK ini untuk mencari keadilan substantif? Apakah hal itu tidak dapat dilakukan?
Cukup majelis. Cukup ya. Dari termohon, Bawaslu, cukup dari hakim, cukup. Baik, silakan ahli untuk menjawab singkat-singkat saja, Prof. Terima kasih Yang Mulia. Kalau kita melihat pasal 24C Undang-Undang Dasar dan kemudian kita bandingkan dengan kalau kita menelusuri original intent dari keberadaan pasal 24C ayat 1 dan 2 itu sebenarnya di situ akan memberi gambaran bahwa sebenarnya di dalam ketentuan pasal 24C itu sebenarnya kewenangan mahkamah adalah bersifat limitatif. Limitatif dalam arti bahwa dia harus melakukan penilaian dan memutus perselisihan tentang hasil. Jadi semuanya dikembalikan kepada hasil. Bukan berarti tadi menjawab pertanyaan beberapa aspek bahwa hasil di sini tidak hanya sekedar menghitung angka-angka saja. Tetapi seperti tadi yang saya gambarkan, pendapat saya adalah bahwa sebenarnya yang dicari itu adalah terkait selalu konsepsinya pada sisi perolehan hasil. Apakah di dalam perolehan hasil yang ditetapkan oleh KPU itu terdapat cacat atau terdapat fakta dan data yang memang tidak sesuai dengan itu. Itu pandangan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dikaitkan tadi dengan ada narasi yang memberikan gambaran bahwa bagaimana kedudukan norma penegakan langsung dan dikaitkan dengan sisi kepentingan daripada pasal 24C dan 22E itu, bagi saya melihat sebenarnya bahwa apa yang menjadi kepentingan di dalam proses perselisihan hasil itu sebenarnya dari awal sudah tergambarkan bahwa ini juga melalui berbagai tahapan dan proses yang akhirnya kemudian kita melihat sampai pada berbagai putusan mahkamah yang kemudian menghasilkan juga hal yang berbeda. Misalnya kita melihat bahwa pada satu sisi kita juga melihat sisi penegakan hukum yang dilakukan oleh mahkamah di dalam menolak permohonan karena secara langsung sebenarnya tidak berkaitan dengan persoalan perolehan hasil. Kalaupun kemudian tidak pernah juga terbuktikan bahwa ada unsur perolehan hasil itu yang dinyatakan cacat atau tidak sesuai, kemudian membandingkan antara fakta dan data yang diajukan, kemudian dengan hasil penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU dalam hal ini. Sehingga menurut saya itulah hal yang penting dan perlu terpahami dengan baik. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang apakah kemudian mahkamah bisa melakukan judicial activism, saya kira kalau dipertentangkan dengan judicial restriction, saya kira ini menjadi dua hal yang berbeda menurut saya. Karena kalau menurut saya pandangan judicial activism itu tercakup menyangkut soal pilihan hakim di dalam memutus untuk mewujudkan hukum dan keadilan. Dan tentu kebebasan hakimlah yang diutamakan dalam praktek seperti itu. Sedangkan pada sisi judicial restriction, memang pembatasan itu jelas, dan seperti saya katakan tadi, original intensi daripada pasal 24C itu sebenarnya memberi batasan secara limitatif. Kita melihat bahwa sebenarnya kalau kita berbicara soal kewenangan, sebenarnya soal dasar bertindak atau dasar berbuat. Nah, di dalam konsep hukum administrasi selalu dinyatakan tidak ada suatu tindakan perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan dasar bertindak atau berbuat. Manakala ada tindakan perbuatan yang dilakukan di luar yang bukan menjadi kewenangannya, maka ada dua konsekuensi, apakah terjadi perbuatan melampaui kewenangan, perbuatan sewenang-wenang, atau kemudian ketidakberwenangan atau onbefugheid. Nah, sehingga dengan demikian menurut saya sisi kepentingan di dalam melihat hal aspek terhadap frasa memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, kata tentang itu juga sebenarnya bagi saya adalah menunjukkan limitasi terhadap apa sebenarnya yang akan dipersoalkan, apa yang akan diputuskan sebenarnya. Karena kata tentang itu selalu merujuk kepada suatu hal, suatu perihal tertentu. Sehingga kemudian itu sebenarnya lebih merujuk pada batasan-batasan yang memang harus dijalankan, harus dilakukan.
Nah, mengenai perlunya pertimbangan, tadi ada petitum, kemudian menginginkan adanya diskualifikasi, kemudian apakah dikaitkan dengan jadwal seandainya ada proses diskualifikasi. Bagi saya selaku ahli tidak juga lantas menyatakan bahwa kalau itu ada diskualifikasi yang dijalankan oleh mahkamah, tentu kita juga harus melihat, karena pada patokan dasarnya sebenarnya adalah untuk menentukan apakah sebuah pasangan calon terdiskualifikasi atau tidak. Saya kira kalau kita mulai dari merujuk proses awal, maka itu kan sebenarnya harus dilakukan dalam sebuah proses. Dan kalau proses itu tidak pernah tersampaikan, maka kemudian langsung mau dibawa ke mahkamah. Nah, menurut inilah pertimbangan saya seharusnya mahkamah tidak mempertimbangkan untuk hal itu. Bagaimana MK sudah menjelaskan posisinya, kemudian tidak tidak mempersoalkan lagi. Bagi saya sebenarnya kalau kita melihat merujuk pada berbagai putusan yang dijalankan oleh MK, maka kemudian kita bisa melihat bahwa hal yang ingin dijalankan oleh mahkamah menurut pandangan ahli adalah bahwa kalau sesuatu hal itu memang masih menjadi hal yang samar dan tidak begitu jelas, sehingga kemudian dia harus melakukan sebuah proses penilaian yang mandiri untuk sampai kepada sebuah keputusan. Tetapi kalau hal itu sebenarnya sudah jelas dan tegas, ditegaskan di dalam norma kewenangannya, maka menurut saya itu tidak penting lagi dilakukan. Kemudian tadi saya sudah mengungkapkan mengenai perselisihan hasil pemilihan, tidak hanya berupa angka-angka, dan ini seringkali disebut sebagai bahwa mahkamah jangan sampai bertindak berfungsi sebagai mahkamah kalkulator. Makanya dari awal saya menyatakan dari praktik dan putusan mahkamah sendiri, saya tidak melihat bahwa mahkamah hanya mempersoalkan angka-angka saja. Toh juga jauh menungkik mendalam melihat substansi dari perolehan hasil suara yang ditetapkan oleh KPU dan juga membandingkan dengan fakta dan data dari perolehan hasil suara dari para pemohon. Sehingga kemudian dari situ apakah kemudian ada indikasi kemudian terjadinya pelanggaran, dan kemudian mahkamah nanti akan mempertimbangkan. Tapi pertimbangan mahkamah dalam hal ini tetap mengacu kepada apa yang saya sebut penetapan hasil pemilu itu sendiri. Jadi dia tidak boleh keluar daripada bagaimana mempersepsi perselisihan hasil itu dengan tetap mengacu pada apa yang dijalankan. Kemudian yang berikutnya adalah saya tidak mendapatkan, saya juga tidak bisa melakukan penilaian secara subjektif terhadap frasa yang kemudian dinyatakan bahwa ada proses yang sesat di dalam konteks ini. Sebagai ahli pandangan saya bukan dalam kapasitas untuk menilai sebuah kesesatan, sebuah proses, karena nanti juga akan dibuktikan oleh mahkamah sendiri di dalam putusannya. Apakah hal itu sebenarnya bisa dijalankan atau tidak. Kalau kita bicara tentang Undang-Undang Dasar dan kemudian melihat pada apa proses-proses yang dijalankan selama ini, misalnya tadi ada anggapan penyempitan Undang-Undang Pemilu, saya kira kalau saya melihat bahwa kelahiran Undang-Undang Pemilu sekarang ini karena dulu ada proses-proses yang dijalankan di dalam penyelenggaraan pemilu dan juga berdasarkan pada proses sengketa yang ada di Mahkamah Konstitusi dan juga pertimbangan-pertimbangan mahkamah sendiri, maka kemudian dilakukan proses perbaikan dan kemudian muncullah norma yang ada di dalam ketentuan undang-undang sekarang yang kemudian membagi sisi kewenangan penyelesaian sengketa itu, sehingga semuanya tidak bertumpu kepada mahkamah sendiri untuk bisa menyelesaikannya. Nah, apalagi kalau misalnya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif, kemudian juga kalau misalnya sengketa proses yang sebenarnya harus segera sudah mendapatkan keputusan. Kemudian
bagaimana menemukan teks kalau misalnya menyimpan dari ketentuan Undang-Undang Dasar. Nah, saya kira kembali lagi kepada apa yang menjadi kepentingan di dalam Mahkamah memutus perselisihan hasil pemilu yang tentu saja menurut saya koridornya ada pada sisi kepentingan itu. Tentu Mahkamah akan mempertimbangkan secara cermat dan kemudian kalau ini dikatakan bagaimana menemukan teks yang sesuai, saya kira juga perlu secara hati-hati menurut pandangan ahli untuk bisa kemudian menelurkan sebuah norma yang kemudian tiba-tiba tidak bersejalan dengan kewenangan yang selama ini diberikan oleh Undang-Undang Dasar terhadap kepentingan perselisihan hasil pemilu itu. Yang terakhir, menurut saya, bagaimana Mahkamah menjaga konstitusi secara seadil-adilnya, ya tentu ini dikembalikan kepada Mahkamah untuk kemudian bisa menilai, memutus, tentu dengan tetap koridornya pada perselisihan hasil. Saya kira kalau juga merujuk pada apa yang disebut sebagai keadilan substantif, tentu ini akan merujuk pada sebuah parameter seperti apa pemahaman kita terhadap keadilan yang substantif itu. Apakah keadilan substantif bersumber pada sisi proses, ataukah memang ada hal-hal yang memang secara substantif di dalam proses itu memang tidak memberikan jalan lain untuk kemudian bisa menetapkan bahwa ini bertentangan keadilan substantif. Bagi saya sebenarnya itu masih dalam koridor yang bersifat subjektif. Demikian Yang Mulia. Makasih. Ada pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Arief, Ali. Ya, Nanti Pak Arsul. saya dulu. Ya, Prof. Arief dulu. Oke. Terima kasih Yang Mulia Ketua. Ini sahabat saya ini, Prof. Dr. Aminuddin Ilmar ya, Prof. Begini, standing Prof. Aminuddin, kalau saya lihat, saya petakan itu begini. Ada standing yang menafsirkan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu secara limitatif, restriktif. Tapi ada standing sementara ahli yang juga memetakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak yang sebagaimana ini, limitatif, restriktif, tapi ekstensif, progresif, terbuka. Gitu. Nah, apa benar? Kalau saya membaca uraian pada makalah, ada sesuatu yang menggelitik saya. Tapi saya bisa berkesimpulan, sebetulnya Prof. Aminuddin juga tidak yang restriktif, limitatif, tapi juga tidak terlalu progresif, tapi berada di antara kedua kutub ini. Nah, saya melihat begini, ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Konstitusi kita sudah berubah. Memang pada waktu aslinya itu ada penjelasan. Penjelasannya mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Tapi di situ ada bahasa Belanda yang dikutip. Negara hukum, Rechtsstaat, bukan negara atas berdasarkan kekuasaan, Marktstaat. Jadi pada awalnya memang di Indonesia itu menurut banyak ahli dan termasuk saya yang mengikuti, itu mengatakan bahwa Indonesia menalurikan tradisi hukum yang civil law. Karena di situ jelas Indonesia adalah negara hukum dalam kurung Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan atau Marktstaat. Jadi tradisi pada sebelum perubahan itu lebih mengarah kepada tradisi civil law system. Nah, sistem ini sangat berorientasi pada asas legalitas. Nah, kemudian setelah ada perubahan konstitusi menghapuskan penjelasan. Kemudian negara hukum apa yang harus kita anut? Ternyata hanya ada di pasal 1 ayat 1. Indonesia adalah negara hukum. Nah, negara hukum yang bagaimana? Kalau saya menerjemahkan negara hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar itu ada pembukaan. Di dalam pembukaan alinea keempat ada Pancasila. Sehingga saya mengatakan negara hukum yang sekarang tidak menalurikan lagi civil law system, tidak menalurikan common law system, tapi negara hukum Indonesia berkarakter Pancasila. Nah, bagaimana negara hukum yang berkarakter Pancasila?
Nah, itu bisa menggunakan raw material dari hukum civil law, bisa hukum common law, bisa dari hukum Islam, dari hukum-hukum yang ada di dunia, yang baik, yang sesuai dengan ideologi Pancasila kita pakai. Dari apa yang saya sampaikan ini, maka saya tergelitik dengan tulisan Prof. Aminuddin yang mengatakan begini, di halaman 2, sebab kalau sampai hal tersebut dilakukan, maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh mahkamah tentu saja dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan atau perbuatan yang melampaui kewenangan. Dari sisi di sini itu masih halus. Tetapi kemudian diteruskan, sebagaimana dijelaskan dalam konsep hukum administrasi pemerintahan, memang core bisnisnya Prof. Aminuddin di bidang hukum administrasi pemerintahan, kalau saya lihat kurikulum vitae-nya, bahwa perbuatan atau tindakan di luar apa yang menjadi kewenangan tersebut sebagai tindakan atau perbuatan yang melampaui kewenangan dan merupakan bagian dari penyalahgunaan kewenangan, serta tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas legalitas sebagai bangunan kokoh sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis atau negara hukum yang berdasarkan atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum atau demokratische Rechtsstaat. Jadi saya tergelitik ini yang sebagaimana sudah saya sampaikan, kemudian ada ini. Nah, saya kemudian menjadi takut, ini saya sebagai hakim konstitusi, loh kok saya menyalahgunakan kewenangan kalau saya bergeser dari kutub yang sini ke sini. Ya ini gimana komentar Prof. Aminuddin? Terima kasih. Baik, satu lagi dari, Yang Mulia boleh saya jawab dulu ya? silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia Prof. Arief terkait dengan limitasi yang kemudian juga secara ekstensif. Saya menyatakan begini, sepanjang yang dikaitkan dengan apa yang menjadi kepentingan perselisihan hasil sebenarnya tidak menjadi masalah. Seperti yang saya katakan tadi bahwa manakala misalnya mahkamah menemukan ada hal dari hasil perolehan suara itu yang kemudian tidak tergambarkan dengan, jadi tetap memang kaitannya dengan perselisihan, bukan di luar koridor sama sekali dengan hal itu. Kemudian kalau kita berbicara kewenangan sebenarnya, kalau saya melihat, kalau saya merujuk pada pendekatan, ada dua sisi pendekatan, bahwa kalau kita melihat dari sisi teori Orhan, Mahkamah Konstitusi adalah organ atau lembaga, di mana lembaga itu kan tidak mungkin berjalan sendiri, menurut saya, berfungsi sendiri, tapi harus dijalankan oleh orang-orang yang menduduki jabatan yang ada di dalam organ mahkamah itu. Nah, oleh karena itu, secara tegas dan jelas, bahwa pemberian kewenangan itu kepada jabatan, bukan kepada pejabat. Jadi kalau kita berpikir secara administrasi sebenarnya bahwa kewenangan itu melekat pada jabatan bukan pada penjabat. Sehingga kemudian seringkali kita dengar di dalam konsep hukum administrasi bahwa jabatan itu bersifat tetap sedangkan pemangku jabatannya silih berganti. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya di dalam, nah ini yang kemudian tersimpul kalau kita baca ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, di situ juga menurut saya di dalam ketentuan pasal bahwa salah satu melampaui kewenangan juga itu bagian dari apa yang disebut dengan norma penyalahgunaan kewenangan, karena di situ disebutkan pengaturan tentang penyalahgunaan kewenangan itu meliputi melampaui kewenangan, kemudian berbuat sewenang-wenang. Jadi bagian dari penyalahgunaan dan maupun berbuat sewenang-wenang itu dikategorikan masuk dari bagian besar yang disebut sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan. Padahal menurut saya antara penyalahgunaan kewenangan dengan perbuatan sewenang-wenang itu dua hal yang berbeda. Kalau penyalahgunaan kewenangan lebih kepada apa yang kewenangan itu disimpangi, sedangkan pada perbuatan sewenang-wenang sama sekali tidak ada dasar wewenangnya, tidak ada dasar bertindaknya untuk kemudian mengambil suatu tindakan perbuatan itu. Jadi yang saya maksudkan Yang Mulia Arief, tentu kalau ini bisa dilakukan tapi sepanjang yang dikaitkan dengan apa yang menjadi kepentingan di dalam melihat
perselisihan hasil, bukan di dalam perselisihan proses. Itu yang mulia, yang ingin saya tegaskan. Baik. Dari yang Pak Arsul, cukup ya? Pak Ketua, itu tadi belum dijawab soal potensi kekosongan hukum kalau permohonan dikabulkan. Belum eksplisit. Bisa dijawab singkat? Baik, terima kasih yang mulia. Mohon maaf. Ya, kalau menjawab tadi apakah ada kekosongan hukum, saya kira Kekosongan jabatan. Kekosongan jabatan. ya kalau berbicara tentang kekosongan jabatan, menurut saya inilah yang belum pernah kita alami yang mulia. Jadi kita belum pernah mengalami, seperti juga saya ungkapkan di dalam pandangan saya bahwa kita belum pernah mengalami itu, sehingga kemudian ini patut menjadi pertimbangan, bukan berarti dalam hal sesuatu. Saya hanya menyatakan ini menjadi pertimbangan saja. Saya kira demikian jawaban saya. Baik, terima kasih ahli, keterangannya sudah cukup. Semoga keterangannya bisa menjadi pertimbangan dalam pengambilan putusan.